aditang aniatang maranang niatang. Setiap makhluk yang terkondisi, yang bermateri, yang ada di alam semesta ini akan mengalami kematian, akan mengalami kelapukan, akan mengalami kehancuran. Karena di dunia, di alam semesta ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap. Semuanya akan mengalami perubahan, semuanya akan mengalami pergantian. Demikian manusia saat terlahir menjadi manusia, maka ia akan tunduk pada hukum tilakana, di mana hukum tilakana merupakan salah satu hukum alam semesta yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Setiap makhluk yang bermateri semuanya akan tunduk tak berdaya di bawah hukum tilakana. Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca adalah ketidakkekalan, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, di dunia ini tidak ada yang akan tidak mengalami perubahan. Semuanya akan mengalami perubahan. Badan jasmani kita yang dulunya segar bugar, yang kuat, yang ganteng, yang cantik, semuanya yang kencang, yang indah, yang harum, pada akhirnya akan mengalami perubahan. Kulit yang tadinya kencang berubah memudar, berubah berkeriput, mengeriput. Rambut yang hitam mulai memudar menjadi putih, mata yang terang menjadi rabun, telinga yang jelas menjadi tidak mendengar, berkurang pendengaran. Dari yang kuat menjadi lemah, dari yang tadinya sehat menjadi sakit. Apakah manusia mampu lari dari kenyataan hukum anicca? Jelas tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena semua makhluk tunduk di bawah hukum tiga corak, maka anicca akan senantiasa berlaku pada setiap kehidupan. Jadi yang bermateri, yang berjasmani, maka akan merasakan daripada hukum alam semesta, yaitu hukum anicca, hukum perubahan. Yang kedua adalah dukkha.
setiap kehidupan dalam alam semesta ini yang masih diliputi materi, dalam hal ini yang kita maksud adalah yang masih memiliki jasmani, maka akan ada penderitaan, akan tetap ada rasa sakit, baik sakit internal maupun eksternal, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Semua makhluk, khususnya yang masih diliputi daripada loba dosa moha, atau mereka yang masih di alam putu jana, mereka yang masih diliputi keserakahan, yang masih diliputi dengan kebodohan, yang masih diliputi kebencian, atau secara umum kita katakan manusia yang belum mencapai kesucian, maka mereka akan merasakan penderitaan dan mereka akan tetap berada di bawah hukum tilakana dan akan mengalami dan tunduk pada hukum penderitaan. Oleh karenanya, sebagai siswa Buddha, sebagai umat, hendaknya hal ini harus disikapi dengan bijaksanaan. Hal ini harus disikapi dengan pengertian benar, agar jika memang kita masih tidak bisa luput daripada hukum anicca, hukum dukkha, maka kita masih bisa berdampingan, kita masih bisa sejalan, kita masih sejajar dengan hal tersebut. Sekalipun kita akan mengalami hukum ketidakkekalan, kita akan mengalami yang namanya hukum penderitaan, kita bisa menerimanya dengan kondisi pikiran kita, kondisi batin kita tidak diliputi sebuah penyesalan, tidak diliputi dengan ketidaktenangan. Kita bisa menghadapinya, kita bisa menerimanya dengan kondisi pikiran tenang, batin yang tenang. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hukum tilakana yang terakhir adalah atta. Hukum ini mengatur dan di mana semua yang bermateri, di mana semua yang berkondisi, semuanya tidak ada inti. Jikalah memang ada inti, jikalah memang ada sebuah roh ataupun sebuah atma pada jasmani seseorang, maka tentunya kita bisa mengendalikan semua itu. Jika kulit kita yang kencang tadi, maka cobalah jangan kencang, janganlah keriput, tetaplah kencang. Di mana yang kita sebelumnya sehat kemudian menjadi sakit, jika memang ketiadaan inti ini tidak ada, maka marilah coba dari yang tidak sakit menjadi sakit, kita kendalikan jangan sakit. Dari yang tadinya muda kemudian menjadi tua, ya janganlah kita menjadi tua, tetaplah kita muda. Dari rambut kita yang hitam, janganlah rambut kita itu memutih, memuda. Tentu jika memang keberadaan inti itu tidak ada, maka semuanya itu bisa kita kendalikan. Akan tetapi karena ketiadaan inti itu tersebut, karena ketiadaan inti
itulah maka kenapa kita tidak mampu dan tidak bisa mengendalikan, sehingga kita tetap di mana kita ini menjadi bagian serpihan-serpihan yang tak berarti, di mana elemen-elemen yang tersusun, di mana kanda-kanda yang ada di dalam diri kita pada akhirnya akan kembali kepada elemen-elemen sesuai dengan elemen masing-masing. Yang air akan kembali ke air, yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah, yang udara kembali ke udara. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah kita mampu dan bisa menghindari yang namanya hukum tilaksana ini? Jelas kita tidak mungkin. Oleh karenanya Bapak Ibu, jikalah ada sebuah kematian pada kehidupan, maka sikapi dengan bijaksana. Jangan kita takut, jangan kita merasa khawatir, jangan kita merasa sedih, karena tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang tidak akan mengalaminya pada akhirnya. Apabila cepat dan lambat itu semua tergantung daripada wipaka kama atau pendukung karma, yang dimana keberadaan ataupun seseorang mampu bertahan di alam semesta ini atau di alam manusia ini. Jadi sebagai umat Buddha, marilah setiap hari kita selalu merenung, ya, kita harus selalu melakukan satu perenungan diri, pada diri, penguatan diri, penyadaran diri, untuk membuka pandangan kita, pikiran kita, agar kita menerima kenyataan yang ada pada kebenaran dalam hidup, yaitu adalah hidup tidaklah abadi, hidup pada akhirnya adalah berakhir pada kematian. Tetapi dengan menyadari hal itu, maka seyogianya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita berusaha dengan baik, dengan satu semangat, dengan satu tekad di dalam jalan Buddha Dhamma. Agar apa? Agar ketika kita pada masanya, pada waktunya, kita dekat dengan kematian, kita tidak ragu sekalipun, kita tidak takut, tidak khawatir. Bapak Ibu, saudara-saudari Kalinamitas Dhamma, tetaplah selalu mendekatkan diri pada Buddha Dharma, agar kita semakin mengerti dan semakin memahami tentang arti dari sejatinya hidup kita saat ini, agar kita bisa memaknainya, agar kita bisa memanfaatkan momen dari setiap momen menjadi sesuatu yang sangat berarti.